bagaimana menjadi anak yang baik. Nah ini, penyetoran juga terjadi itu untuk kita sebagai seorang anak. Kalau kita mau menyetor, memberikan kasih sayang dan perhatian tulus secara langsung kepada anak kita. Beri penghargaan, ranking 1, oh ya, ranking Pak, oke, pasti saya akan belikan motor, ganti motor Mona yang tua itu ya. Oke, kita jual itu. Oh, pokoknya kalau ada di atasnya ranking 1, masih itu yang dikejar anaknya itu. Memberikan pengertian dan kebebasan yang terukur. Udah nak, kamu sudah berusaha ya. Saya lihat Bapak, kamu sudah berusaha dengan begitu, tapi temanmu lebih pintar. Apa boleh buat nak? Maafkan aku, Papi. Maafkan aku mah, aku belum bisa memenuhi harapan Bapak ranking 1. Udah nak, kamu memang tidak ranking 1, tapi sholatmu luar biasa. Temanmu yang ranking 1 itu mungkin belum tentu seperti kamu. Kamu sudah ngaji terus. Ya, jangan khawatir. Kamu lebih baik di mata Papa daripada mereka. Dia memang ranking 1, tapi tidak khatam Quran tuh. Belajar, belajar dan mengaji terus. Kamu kan selalu pergi ke pengajian, mendampingi mamamu, papamu. Pintar ngaji. Ya udah, itu lebih baik bagi Papa ya, Mama. Apresiasilah terhadap kelebihan anak-anak kita. Itu penyetoran juga melengkapi fasilitas daya saing anak kita kan. Nah, ganti tasnya ya, Papi. Ini kan tahun ajaran baru, masa tasnya itu. Iya, Bang. Saya tuh tadinya mau minta Papi, tapi takut kan ekonomi Papa kan juga sekarang ini mengorot marit ya. Tapi aku nggak ingin membebani Papa, enggak. Kami dengan mamamu sudah sepakat, insya Allah ganti tas anak kita nanti kalau tahun ajaran baru. Terima kasih Papa, terima kasih Mama. Nah, jadi jangan sampai nanti ada cari muka. Wah, bapaknya cari muka kepada anaknya, menjelek-jelekkan ibunya. Ibunya cari muka terhadap anaknya, menjelek-jelekkan bapaknya. Itu juga masalah. Seolah-olah jadi rebutan. Nggak bagus seperti itu. Dua-duanya memberikan, papa dan mama memberikan kamu motor nak ya. Jadi itu yang bagus. Mengutamakan solusi permasalahan anak dengan searif, ya. Menga- apa namanya itu ya, meskipun menyita waktu dan kosnya lebih tinggi. Kita terpaksa datang ke sekolahnya. Pak, ini kenapa anak saya nggak mau belajar ya? Apa masalahnya di mau minta pindah sekolah kan? Oh iya Pak, itu dibullying kemarin sama teman-temannya. Udah, ya pindahin dia kelas B. Begitu pindah kelas B, bersemangat dia lagi. Udah, ranking dia. Nah itulah, sampai seperti itu kita ngurus. Jangan sampai nanti semua diurus oleh supir. Anak kok diurus oleh supir, anak kok diurus oleh pembantu. Mentang-mentang bapaknya direktur, justru saya sibuk apapun seorang bapak harus perhatikan anaknya. Ada rapat sekolah, nggak mau suruh anak-anak buahnya. Kepala sekolahnya nanti, oh kok Pak Menteri ada di situ, Pak Wamen ada di situ. Ya nggak apa-apa, itu bukti bahwa kami mencintai anak. Ya, sekolahnya juga bangga kan. Itu penyetoran itu bukan penarikan. Coba kalau bayangkan sebagai seorang tua, terbatas kasih sayang dan perhatian tulus secara langsung. Semua diserahkan ke pembantunya. Anak itu lebih merupakan anak pembantu daripada anaknya sendiri. Pembantunya pulang kampung, anaknya demam, nangis terus. Tapi bapak ibunya keluar negeri, anaknya terkekeh-kekeh itu nggak ada masalah tuh. Jadi anak itu anak pembantu atau anak kita, ya kan? Merampas masa kekanak-kanakannya anak itu juga nggak bagus. Masih kecil-kecil mau dipaksa hafal Quran, mau dipaksa ikuti majelis taklim, mau dipaksa seperti orang dewasa. Anaknya masih kecil, Bu. Jangan dipaksa. Pokoknya kamu harus berjilbab, kamu harus berlaku santun kepada kedua orang tua. Nggak boleh, nggak, Pak. Jadi ukurannya itu, ukuran dirinya bapak ibunya itu. Padahal itu anak-anak itu masih anak-anak. Menghilangkan masa kekanak-kanakannya anak. Itu ada dendam masa lampau terjadi. Kolektif memori anak itu nanti begitu lepas dari pengawasan anak, kuliah di Jakarta misalnya, atau kuliah di luar negeri, itu seperti kijang yang keluar dari kandangnya. Itu, kebablasan dia. Kenapa? Terkungkung di masa awalnya. Itu hati-hati.
Tidak gampang mendidik anak milenial, Bu, Bapak. Harus kita ada intensitas emosional psikologis tuh. Penarikan, membiarkan anak itu menjadi penonton terhadap fasilitas daya saing temannya. Teman-temannya pada memiliki motor, teman-temannya baju baru, teman-temannya. Dia nggak pernah dapat gantian apapun, tapi nggak ada perhatian apresiasi. Kalau kita nggak mampu membelikan motor, nggak mampu membelikan, nah, Papa ingin sekali membelikan kamu motor, nak, tapi ini hasil pekerjaan papamu, nak, lagi morat-marit ini. Kamu kan nggak mau barang yang haram kan? Nak? Iya, Pak. Lebih aku begini, Pak, daripada. Ya, nggak apa-apa ya, nak ya. Kamu nggak punya motor. Oh, enggak. Yang penting aku belajar di rumah kok, di sekolah kok. Bagus. Anaknya menjadi anak saleh. Yang penting pengertian terhadap anak itu. Jangan mengatasi masalah dengan paksaan. Sedikit-sedikit harus, kalau sedikit wajib, sedikit-sedikit jangan. Nah itu, saya pernah jelaskan minggu lalu. Kata-kata jangan, harus, itu jangan banyak dipakai menggunakan relasi anak kita itu ya. Sebab itu nanti secara psikologis itu membuat anak kita itu tidak kreatif. Terlalu banyak kata jangan, terlalu banyak kata harus, itu membuat anak kita itu sempit dan sumpek, dan itu terbebani seperti rumah tangganya penjara. Maka itu kalau dia ke rumah temannya, merdeka dia. Tapi begitu pulang ke rumahnya kayak penjara, itu nggak bagus. Nah, kemudian, ya kita perlu memberikan penghargaan prestasi anak-anak kita. Berikan semangat, ya. Kemudian eh, berkomunikasi secara interaktif ya. Anak-anak kita telepon, kan tidak banyak yang diperlukan waktu. Halo, nak, di mana, nak? Terutama anak SMP, SMA. Ya, Pak, kayak lagi sama teman-teman. Cara apa, nak? Oh iya, ngerjakan PR di belakang sekolah, di bawah pohon. Oh, enak, asik banget itu, nak. Iya, itu aja. Ibunya juga, boy di mana? Ya, kami lagi ini baru mau pulang. Wah, mama pasti akan senang kalau kita bisa sholat jamaah maghrib bersama, nak ya. Itu ada adikmu udah tunggu itu di atas. Jadi, oke, Mas, saya akan segera pulang. Datang, mandi dulu, nak, mandi. Iya, udah mandi. Alhamdulillah. Azan dulu, nak. Azan. Allah Akbar. Enak banget itu ya. Anaknya yang jadi muazin, bapaknya jadi imam, yang jadi makmum adalah istrinya dan anak perempuannya. Luar biasa. Itu yang kita harapkan sebetulnya. Nah, tapi kalau kita cuek terhadap prestasi anak, papa ranking, baru begitu mau dimanja-manjakan, dibangga-banggakan. Enggak, itu enggak bagus itu. Ulang tahun, Pak, ulang tahun saya kan hari ini, ya memang nggak ngapain. Ya kan orang ulang tahun dikasih hadiah. Apa kamu nggak cukup dikasih hadiah tuh? Uang SPP-mu berapa itu? Aduh, giliran menonton anaknya dipestakan di mall, panggil teman-temannya, enak banget. Dia dikasarin malah pada hari ulang tahun anaknya. Aduh, ini nggak bagus, Bapak Ibu. Jadi, mematahkan semangat anak dengan kekhawatiran berlebihan. Nggak boleh. Pokoknya kamu jangan ikut. Nggak boleh ikut pramuka. Nggak boleh ikut bela diri. Nggak boleh ikut band. Ngapain itu latihan kepemimpinan? Udahlah, pulang aja cepat. Bapak Ibu kok kenapa begini? Akhirnya, udah di rumah anaknya. Bungkus kakinya, lihat orang-orang, apa teman-temannya hebat, berkreasi melalui handphonenya. Nah, ini menyiksa anak. Menjadikan rumah itu sebagai penjara buat anak, itu nggak bagus. Nah, kurangnya komunikasi secara visual dengan ya orang tua ya, dengan anak itu nggak bagus ya. Jadi teman-teman, eh, jangan melakukan sesuatu yang tidak enak. Kita perlu menyanjung anak kita kalau perlu ya. Basa-basi dan banyak menghibur, mengajak untuk mendoakan. Ya, nak. Itu menyetor tuh. Tapi kalau orang tua tidak pernah berikan penghargaan, menelantarkan, ya menganggap anak biasa-biasa aja itu.
anak itu lebih setia kepada orang tuanya temannya daripada orang tuanya sendiri. Akibatnya apa? Dia lebih suka bermain di rumah temannya daripada di rumahnya sendiri. Nah, jadi menelantarkan dan banyak membantah semua keinginan anaknya dibantah. Belum sampai pembicaraan anaknya itu udah dibantah duluan. Pak, kami akan keluar kota bersama. Oh, nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Udah, nggak jadi dilanjutkan. Ya udah, nasib. Aku punya orang tua kayak gini. Nah itu, nggak bakalan bisa mendoakan kalau bapak ibu mati. Tapi kalau ibu mencintai mereka, iya, aduh luar biasa bapak saya, hebat. Nah itu pasti anak saleh itu yang lahir karena belayan kasih sayang, bukan karena ketegasan, kekerasan. Menunjukkan kesan kejenuhan dan terbebani. Hmm, aku bosan kamu itu. Nggak pernah dengarkan nasihat ayah bapak. Walaupun seperti itu, tapi jangan diperdengarkan kepada mereka. Udah, kalau begitu aku minggat aja deh. Begitu dia minggat, dicari juga kan. Memperlihatkan sikap ketidaksalehan. Hmm, apa anak itu? Anak kurang ajar, nggak tahu malu, nggak tahu diri. Dulu bapakmu nggak pernah melakukan hal seperti itu terhadap bapaknya, bapak ibu. Anak itu tidak pernah salah. Bukanlah orang tua yang baik kalau menyalahkan anaknya. Ya. Kekeliruan, kesalahan seorang anak itu disebabkan oleh orang tuanya. Kullu mauludin yujad al fitrah fa bawahu yahudanihi ay nasranihi ay majusanihi. Anak itu seperti kertas putih. Kedua orang tuanya lah yang mencetaknya seperti apa. Jadi seorang guru tidak boleh menyalahkan anak didik. Seorang orang tua tidak boleh menyalahkan anak. Jadi kalau ada orang tua menyalahkan anaknya, berarti dia menyalahkan dirinya sendiri. Anak menjadi begitu karena kegagalan orang tua. Murid menjadi bodoh karena kegagalan guru menjadi orang pengajar di situ. Jadi jangan sampai kita itu menjadi faktor yang menyebabkan anak kita itu justru eh, bertambah parah. Ya. Nah, bagaimana menjadi orang tua ini? Nah, kita kan masih hidup orang tuanya, Bu, Bapak. Alhamdulillah banget ya kan. Setor juga tuh. Bagaimana caranya kita menghormati kedua orang tua? Menyanjung dan memberikan semangat hidup walaupun penyakitan. Berbahasa basi dan banyak menghibur. Ya kalau kita ke satu rumah, sempatkan deh Sabtu Minggu mampir. Oh, aku bawakan roti kesayangannya Papa, Mama ya. Iya nak. Ya. Aku jemput besok ya. Ini cucumu ulang tahun. Ya, aku udah siapkan baju baru Papa, Mama. Anakku memang luar biasa. Itu dia kan. Jangan menarik ya. Kalau penarikan deposito spiritual menelantarkan dan banyak membantah orang tua. Kamu itu udahlah nggak ada urusanmu. Dikata-katain orang tuanya itu. Aduh, orang tua itu kayak apa itu? Menunjukkan kesan kejenuhan dan terbebani. Kenapa sih orang tua nggak mau mati ya? Begini merepotkan kita. Astagfirullah. Ketika dulu kita diasuh waktu kecil, didoakan terus sehat. Ini orang tuanya sakit-sakitan terbebani. Memperlihatkan sikap ketidaksolehan. Disuruh masuk kunci dari luar. Nauzubillah min dzalik. Ya, nauzubillah. Kalau ingin melihat Tuhan itu tersenyum, buatlah kedua orang tuanya tersenyum. Tapi kalau ingin melihat Tuhan itu murka, buatlah kedua orang tuanya murka. Ada hadisnya kan, ridha Allah fi ridal walidain. Ridhanya Allah itu terletak pada ridhanya kedua orang tua. Inilah materi kita pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.